Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah kepada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendaknya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya, 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 haleluya. Shalom. Selamat siang saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Jika kita boleh hidup, boleh bernapas sampai pada hari ini, semuanya oleh kasih karunia, oleh karena berkat Tuhan. Sebab itu saudara terkasih, layaklah kita memuji Tuhan, layaklah kita memuliakan Tuhan, layaklah kita manusia debu tanah menyembah Tuhan, saudara terkasih. Sebab jika kita hidup di luar daripada Tuhan, kita akan binasa. Kita tidak dapat berbuat apa-apa, saudara terkasih. Tetapi jika kita hidup di dalam Tuhan, di dalam naungan, dalam perlindungan Tuhan, saudara terkasih, kita akan mendapat kehidupan yang penuh bahagia, penuh sukacita. Sebab Yesus Kristus Tuhan adalah sumber kehidupan kita, adalah Alfa dan Omega, yang ada, yang telah ada, yang akan datang dan berkuasa sampai selama-lamanya. Saudara terkasih, pada hari ini saya akan berbagi firman Tuhan yang memberi kita kehidupan, yang memberikan kita kekuatan kekal selama-lamanya, yaitu pada Roma 12 ayat 1. Saudara terkasih, firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara terkasih, firman Tuhan Allah berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, itulah persembahan dan ibadahmu yang sejati bagi Allah Tuhan kita. Saudara terkasih, di mana saudara terkasih kita harus hidup kudus. Saudara terkasih, kita harus mempersembahkan tubuh kita ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan demi kemurahan-Nya. Saudara terkasih, sebab apa saudara terkasih? Sebab jika tubuh kita ini, saudara terkasih, kita kotori, saudara terkasih, sebab
tubuh kita ini adalah bait kudus Allah, di mana Roh Allah ada di dalam kita. Saudara terkasih, di mana kita harus mempersembahkan tubuh kita ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, demi kemurahan Allah. Sebab itulah ibadahmu yang sejati. Banyak orang, saudara terkasih, mempergunakan tubuhnya ini, saudara terkasih, menjadi tempat di mana roh-roh dunia, roh-roh kenajisan. Saudara terkasih, kenapa terjadi demikian? Karena mereka hidup di dalam daging, dalam nafsu dunia, yaitu saudara terkasih, untuk memuaskan keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan nafsu dunia, untuk hidup di dalam keangkuhan, di dalam kesombongan, dalam memuaskan keinginan-keinginan daging dunia mereka, saudara terkasih, sehingga mereka jatuh di dalam berbagai-bagai dosa kenajisan, dosa percabulan, dosa keserakahan, iri dengki, saudara terkasih, dan bermacam-macam dosa yang ditimbulkan oleh dunia, yang ditimbulkan oleh daging ini, saudara terkasih. Sebab keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh, saudara terkasih. Keinginan daging itu kita mau memuaskan nafsu kita, kedagingan kita. Tetapi jika kita hidup di dalam roh, saudara terkasih, hidup di dalam firman Tuhan, karena Roh Allah bertata di dalam hati kita, karena firman Tuhan bertata di dalam hati kita, memenuhi hidup kita, karena kita senantiasa mengisinya dengan firman Tuhan. Hidup merendahkan hati, merendahkan diri, hidup bergaul di dalam firman Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus yang membawa kita hidup di dalam kebenaran, sehingga daging kita mati, saudara terkasih. Sebab keinginan daging adalah telah nyata, yaitu keangkuhan hidup, kesombongan, nafsu, percabulan, dan sebagainya, saudara terkasih. Tetapi keinginan roh, buah roh adalah damai, sukacita, penguasaan diri dalam kebenaran, saudara terkasih. Sebab itu, jika kita hidup di dalam roh, maka kita mematikan keinginan daging. Sebab keinginan daging membawa kita kepada kebinasaan. Sebab barang siapa menabur di dalam daging, maka ia akan binasa. Tetapi barang siapa menabur di dalam roh, maka ia beroleh kehidupan yang kekal. Sebab itu, saudara terkasih, mari kita di akhir zaman ini, kita mengisi bait Allah ini, bait yang kudus ini. Saudara terkasih, kita adalah gereja Tuhan. Kita adalah rumah Allah, di mana Roh Allah bertata di dalam hati kita. Saudara terkasih, kita membangunnya dengan kita bergaul dengan Allah lewat firman-Nya, lewat Roh Kudus, yaitu roh yang telah diberikan bagi kita lewat kematian Yesus Kristus Tuhan, sehingga roh-Nya bertata di dalam hati kita. Mari kita membangun diri kita, saudara terkasih, hidup menyangkal diri, pikul salib, melayani Tuhan, saudara terkasih, menjadi serupa dalam penderitaan Tuhan Yesus, menjadi sama di dalam kematiannya, agar kita juga beroleh kebangkitan kala Yesus Kristus Tuhan menyatakan diri, kita pun menyatakan diri, dan kita beroleh kemuliaan dan beroleh kehidupan yang kekal, saudara terkasih. Saudara terkasih, apapun keadaan kita, biarlah kita jangan serupa
dengan dunia ini, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perbaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sebab itu saudara terkasih, jangan kita menjadi sama serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dalam pembaharuan budimu, sehingga engkau dapat mengenal mana kehendak Allah, mana yang sempurna, mana yang baik, mana yang berkenan di hadapan Allah. Saudara terkasih, sebab itu saudara terkasih, apapun keadaan kita, biarlah kita senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan. Kita jangan serupa dengan dunia ini, tetapi kita berubahlah dalam pembaharuan budi kita, agar kita dapat mengenal mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang sempurna dan berkenan di hadapan Allah. Sampai disinilah firman Tuhan. Kiranya biar kita diberkati, dan biarlah anugerah dan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Shalom.